Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Saya akan membahas proses quotation ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu proses sales di Odoo. Di halaman depan ketika teman-teman melakukan klik sales ini, itu akan diarahkan ke menu quotation ya, secara default ya. Lalu apa bedanya quotation, order, dan nanti ada invoice ya. Jadi quotation itu ibaratnya kita menawarkan produk ya, atau biasanya customer minta produk, lalu customer tersebut dia meminta beberapa produk dan kita siapkan dalam bentuk quotation. Dari quotation itu nanti dibuat dan kita kirimkan kembali. Apakah nanti dokumen quotation itu sesuai nggak dengan permintaan dari customer. Setelah customer nanti setuju, maka dibuatlah sales atau order ya, sales order ya. Jadi setelah sales order itu artinya customer telah setuju dan belum tentu membayar ya. Nah, pas mau membayar itu kita buatkan invoice-nya. Saat di invoice nanti ada pembayaran langsung, pembayaran dengan tempo, atau dengan DP dulu ya, seperti itu. Jadi prosesnya harus dari quotation. Oke. Kita sebelumnya sudah membuat customer dan membuat produk. Sekarang kita juga akan membuat quotation ya. Anggap kita ada permintaan dari customer ya. Kita buat satu quotation. Customernya dari kita anggap dari Pak Budi ya, Budi Setiawan ini. Lalu kita tambahkan produk di sini ya. Misalnya kita tambahkan kursi. Kursi anak ya, dengan aluminium. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bisa masukkan kuantitinya di sini ya. Dan Odoo itu support quantity dengan desimal ya. Jadi teman-teman nanti ketika ada produk yang misalnya kilogram ya, misalnya gula berapa kilo atau berapa kuintal, ini bisa pakai koma ya di sini. Cuman nanti kita akan bahas mungkin ya di video selanjutnya mengenai pembuatan produk dengan unit of measure ya, seperti itu. Jadi ini saya masukkan 3 dan teman-teman bisa masukkan teks di sini pajak. Lalu teman-teman bisa lihat di sini untext-nya itu 900 dan teksnya juga kelihatan di sini 99.000 ya. Nah, di dalam pembuatan quotation ini teman-teman juga bisa menambahkan note di sini ya. Misalkan pilihkan aluminium yang kokoh. Ya, seperti itu ya. Lalu teman-teman bisa nambahkan lagi satu produk, kursi anak yang steel ya. Saya pilih langsung saja 2. Saya confirm seperti itu. Dan teman-teman juga bisa menambahkan section di sini seperti kotak kosong ya. Jadi untuk membatasi antara produk satu dengan produk yang lainnya seperti itu. Dan teman-teman juga bisa menambahkannya dalam katalog ini persis seperti POS ya. Teman-teman bisa klik di sini katalog, dia akan loading sebentar, membuka halaman katalog dari produk kita. Mudah-mudahan gak lama ya. Nah, ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini tampilan katalog di quotation ya. Kita bisa melakukan searching misalnya laptop. Nanti muncul laptop saja. Atau kursi misalnya. Akan muncul kursi juga. Dan quotation yang sudah masuk ke dalam produk yang sudah masuk ke dalam quotation akan terlihat seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya di sini ya. Dan ini teman-teman bisa lihat variannya juga terlihat juga ya. Jadi kita bisa menambahkan
Misalnya saya mau menambahkan kursi D12 ini ya, saya add. Ya, cukup seperti itu. Nanti teman-teman bisa back to quotation, nanti otomatis si kursi D12 ini akan terisi ya ke dalam order lines ini ya. Oke, ini quotation ketika teman-teman mengisi order lines ya. Sebelumnya ini saya jauh banget ya, jadi teman-teman harusnya memilih juga expiration-nya. Jadi teman-teman bisa quotation ini expired sampai tanggal berapa. Kalau teman-teman lihat di sini sampai tanggal 29 ya. Bulan Desember di waktu saya sekarang itu sekitar sebulan yang lalu ya. Sebulan ke depan, maaf. Sebulan ke depan ya. Sekarang November 29. Nah, ini expirednya di tanggal 29 Desember. Lalu quotation date-nya ini bulan November ya. Oke, payment terms-nya 30 hari di sini. Sampai di sini teman-teman bisa pilih ke optional produk ya. Teman-teman bisa lihat ini semacam pemberitahuan kepada customer kalau misalnya nanti nggak cocok dengan produk ini, bisa pilih produk yang lain ya yang tersedia di sini ya. Atau bisa juga ini seperti upselling ya, jadi menawarkan produk yang lain seperti itu. Saya kosongkan saat ini. Code header juga saya kosongkan. Order info, nah ini penting juga nih order info. Di sini teman-teman bisa lihat salesnya itu dipegang oleh Hasna ya. Oke. Dan Hasna itu adalah meeting team. Ini teman-teman bisa melakukan online signature, online payment juga, dan beberapa konfigurasi seperti shipping. Ya ini nanti permintaan dari customer, misalnya customer ingin pengiriman tanggal berapa seperti itu ya. Teman-teman bisa isi. Cuman ini karena cost quotation ya, jadi mungkin ini akan dikirimkan dulu ke customer, nanti dicek ketika oke baru mereka biasanya mau kalau bisa pengiriman tanggal segini seperti itu ya informasinya. Oke, ini customer signature, tanda tangan customer. Saya kosongkan saat ini. Jadi sampai sini saya simpen dulu aja ya SO-nya. Ini sudah tersimpan ya ternyata ya otomatis ya. Dan teman-teman bisa lihat statusnya ini masih dalam bentuk quotation ya. Lalu teman-teman bisa preview di sini. Nanti perkiraan tampilannya seperti ini ke customer. Oke. Oke. Lalu kita sebelum ke sini ya, sebelum saya bahas ada tanda tangan di sini dan bayar, ada feedbacknya atau reject dari customer. Ini adalah halaman dari customer portal ya. Teman-teman di sini customer bisa melakukan pembayaran secara online. Jika payment gateway-nya atau payment provider-nya sudah tersetting ya. Saat ini saya fokus ke cara input quotation dulu. Oke, saya kembali lagi ke halaman edit mode ya. Oke, ketika quotation-nya sudah terbuat, biasanya saya mengirim email ke customer yang langsung ya ke sini ya. Saya send email di sini. Nah, ini ada sedikit modal ya, sedikit mau bentuk apa emailnya ke customer ya. Karena ini pertama kali kita memasukkan data kirim email quotation ya di sini ya. Saya misalnya dan teman-teman bisa memilih layoutnya ya. Ini ada light artinya benar-benar clean ya. Ada box kotak-kotak seperti ini ya. Ada bold, ini line-nya bold seperti ini tampilannya. Ada strip ya. Ada bubble di sini, ada tampilan animasinya, wave dan folder. Nah ini teman-teman bisa handling atau bisa mengelola backgroundnya juga. Kalau teman-teman punya background image, halaman teksnya itu tipenya fontnya itu font apa, di sini teman-teman bisa menyetingnya juga di sini ya, luar biasa. Logonya ini logo di sini
warnanya teman-teman bisa edit juga di sini warnanya. Misalnya saya ganti di sini akan berubah. Oke. Dan footernya ini yang di bawah sini ya, footernya tuh. Dan letternya juga bisa disetting menjadi A4 misalnya. Ketika selesai teman-teman bisa langsung continue di sini. Saat pengiriman email nanti seperti ini. Jadi uh, to Hasna ya, sorry ini to Hasna ya, benar ini tuh Pak Budi ya dari Hasna, subjeknya ini, SO-nya segini. Nah teman-teman bisa mengisi data emailnya ya dan mengirimkan quotation-nya dalam bentuk PDF seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa send saja, nanti otomatis akan kekirim ke email customer kita. Kita cek dulu ya, coba bisa nggak ya. Login. Saya sudah login sebagai Inyoman. Saya cek apakah masuk atau enggak ya. Sorry, ke sandbox. Nah ini, teman-teman bisa lihat. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama ini kirim sebagai ke Hasna, ini ke Pak Budi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini email dari Hasna ya sebagai sales personnya ya. Seperti ini kata-katanya, dan kita bisa melihat attachmentnya. Kita download, kita save, dan kita bisa lihat juga. Luar biasa. Ini sudah dihandle sama Odoo ya. Sedemikian rupa ya. Luar biasa. Dari sini teman-teman, dari sini si customer bisa melakukan pembayaran atau tanda tangan ya. Kita coba ya, ini bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke. Oh, bisa ternyata. Nih, oke. Saya coba ini akses dengan ini ya, apa private ya. Jadi customernya itu belum login. Oke. Oke, ternyata harus login dulu. Oke, nanti saya akan coba jelaskan bagaimana customer bisa login dan register dan melihat quotation-nya ya. Jadi sampai sekarang teman-teman bisa lihat perubahan status menjadi quotation send di sini. Dan send by emailnya sudah abu-abu ya. Jadi itu artinya kita sudah melakukan send email. Ada informasi note juga di sini. Oke. Dan Hasna atau saya sebagai admin di sini, saya bisa confirm di sini. Ternyata anggap si customer setuju untuk melakukan pembelian produk 3 produk ini. Saya di confirm itu menjadi sales order di sini. Ya. Dan teman-teman masih bisa kirim email juga sih, cuman kayaknya kebutuhannya sudah nggak dipakai ya. Bisa melakukan cancel juga. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ada quantity 3, deliverednya. Nah, ini nanti kita dari sales order biasanya nanti kita ada berbagai macam flow ya, atau apakah customer nanti bayar DP dulu atau bayarnya nanti. Jadi intinya adalah ada quantity request di sini, RFQ ya, atau ibaratnya request order ya. Dia requestnya 3 misalnya. Pas pengiriman nanti ke customer kita cuma sanggupnya 2. Nah, nanti yang dibayarkan ya berarti cuma 2 di sini ya. Jadi nanti ini unit price-nya bakalan berubah. Seperti itu. Sampai di sini saya pikir cukup biar nggak terlalu panjang. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.